Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan dasar pengampu Insinyur Trimulyono MT. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Rian Besta Dwi Prasetya, Indah Priyanti Putri, Novandurio Armanda, saya sendiri Alfi Dimas Lutfiananda, Mita Azari. Perencanaan adalah proses menentukan keputusan dan tindakan masa depan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dan target. Perencanaan untuk tindakan masa depan membantu dalam mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ini meminimalkan biaya dan mengurangi risiko dan kehilangan peluang. Hal ini juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Proses perencanaan dapat dibagi menjadi 3 tingkat dasar tergantung pada cakrawala perencanaan. 1. Perencanaan jangka panjang mencakup periode beberapa tahun. 2. Perencanaan rentang menengah, rencana 1 bulan hingga 1 tahun. Dan ketiga, perencanaan jangka pendek, rencana harian dan mingguan. Pemeliharaan dalam arti sempit mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan tingkat ketersediaan dan keandalan sistem dan komponennya dan kemampuannya untuk tampil pada tingkat kualitas standar. Ini termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan persediaan suku, cadang, sumber daya manusia, dan manajemen risiko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Peningkatan aturan pemeliharaan ini tercermin dalam biaya tinggi yang diperkirakan sekitar 30% dari total biaya operasional bisnis manufaktur dan konstruksi modern. Pandangan sistem pemeliharaan diperkenalkan oleh Fisher 1998 yang menempatkan pemeliharaan dalam perspektif sehubungan dengan sistem perusahaan seperti di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya. Tujuan utama perencanaan pemeliharaan dan penjadwalan meliputi meminimalkan waktu ide pasukan pemeliharaan, memaksimalkan penggunaan waktu kerja, bahan dan peralatan yang efisien, dan mempertahankan peralatan operasi pada tingkat yang responsif terhadap kebutuhan produksi dalam hal jadwal dan kualitas pengiriman. Pemeliharaan sebagai fungsi utama dalam organisasi harus memiliki rencana strategi sendiri yang menyelaraskan tujuan dan sasarannya dengan tujuan dan sasaran seluruh organisasi. Strategi untuk operasi pemeliharaan harus dipilih di antara alternatif untuk mencapai tujuan ini. Perencanaan strategis dalam pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan sebagian besar dilakukan pada rentang jangka menengah. Ada 4 dimensi strategis pemeliharaan. Dimensi pertama adalah strategi penyampaian layanan. Dimensi kedua dari manajemen pemeliharaan strategis yang diidentifikasi oleh Pesang 2002 adalah organisasi dan struktur kerja. Dimensi ketiga dari manajemen pemeliharaan strategis dan metodologi pemeliharaan ada 4 pendekatan dasar untuk pemeliharaan. Run to failure, preventive maintenance, condition-based maintenance, dan design improvement. Dimensi keempat dari manajemen pemeliharaan strategis adalah pemilihan sistem pendukung yang mencakup sistem informasi, pelatihan, dan manajemen kinerja, dan sistem penghargaan. Metodologi alternatif untuk proses perencanaan strategis. Salah satu metodologi yang mungkin terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, merevisi visi, misi, dan tujuan perusahaan dan mengidentifikasi aturan pemeliharaan dalam mencapainya. Yang kedua, merumuskan aturan yang diidentifikasi sebagai pernyataan misi untuk pemeliharaan. 3. Tetapkan tujuan strategis pemeliharaan. 4. Mengembangkan seperangkat langkah-langkah kuantitatif untuk tujuan yang diidentifikasi.
5. Mengevaluasi situasi saat ini dalam hal mencakup tujuan dan mengidentifikasi kesenjangan antara situasi aktual dan yang diinginkan. 6. Menganalisis situasi internal dan eksternal saat ini yang terkait dengan fungsi pemeliharaan. Metodologi umum adalah melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dan peluang dan ancaman eksternal. 7. Pilih strategis untuk masing-masing dari 4 dimensi yang dibahas dalam hal ini yang akan mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi pada langkah 5 dan analisis situasi yang dilakukan pada langkah 6. Yang terakhir, mengembangkan sistem untuk penilaian situasi berkelanjutan dan menyesuaikan strategis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Rencana jarak menengah. Rencana jangka menengah mencakup jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Rencana menentukan bagaimana pasukan pemeliharaan beroperasi dan memberikan perincian untuk perombakan besar-besaran, pekerjaan konstruksi, rencana pemeliharaan preventif, penutupan pabrik, dan perencanaan liburan. Rencana jarak menengah menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja selama periode tersebut, tercakup dan memperkirakan suku cadang yang dibutuhkan dan memperoleh material. Sistem manajemen pemeliharaan harus bertujuan untuk memiliki lebih dari 90% pekerjaan pemeliharaan yang akan direncanakan dan dijadwalkan untuk menuai manfaat dari perencanaan dan penjadwalan. Proses perencanaan jarak menengah digabungkan dengan proses penjadwalan yang dianggap penjadwalan jangka panjang yang dikenal sebagai jadwal induk. Dia berdasarkan perintah kerja pemeliharaan yang ada termasuk perintah selimut dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin dan preventif. Perbaikan dan penghentian itu akan mengungkapkan bila perlu untuk menambah pekerjaan pemeliharaan atau mensubkontrakkan sebagai dari pekerjaan pemeliharaan. Next, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek menyangkut periode 1 hari hingga 1 minggu. Ini berfokus pada penentuan semua elemen yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas industri terlebih dahulu. Perencanaan jangka pendek dalam konteks pemeliharaan berarti proses di mana semua elemen yang diperlukan untuk melakukan tugas ditentukan dan disiapkan sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan. Penjadwalan pemeliharaan. Penjadwalan pemeliharaan adalah proses di mana pekerjaan dicocokkan dengan sumber daya kerajinan dan diurutkan untuk dieksekusi pada titik waktu tertentu. Jadwal pemeliharaan dapat disiapkan dalam 3 tingkat tergantung pada cakrawala jadwal. Levelnya adalah rentang menengah atau jadwal master untuk mencakup periode 3 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, jadwal mingguan, itu adalah pekerjaan pemeliharaan yang mencakup seminggu. Dan yang ketiga, jadwal harian yang mencakup pekerjaan yang akan diselesaikan setiap hari. Elemen penjadwalan suara. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan adalah persyaratan untuk penjadwalan suara. Dalam semua jenis pekerjaan pemeliharaan, berikut ini adalah persyaratan yang diperlukan untuk penjadwalan yang efektif. Perintah kerja tertulis yang berasal dari perencanaan yang disusun dengan baik proses. Perintah kerja harus menjelaskan dengan tepat pekerjaan yang harus dilakukan, metode yang harus diikuti, kerajinan yang dibutuhkan, suku cadang yang dibutuhkan, dan prioritas. Standar waktu yang didasarkan pada teknik pengukuran kerja, informasi tentang ketersediaan kapal untuk setiap shift, stok suku cadang dan informasi restocking, informasi tentang ketersediaan peralatan dan peralatan khusus yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan, akses ke jadwal produksi pabrik, dan pengetahuan tentang kapan fasilitas mungkin tersedia untuk layanan tanpa mengganggu produksi jadwal, prioritas yang jelas untuk pekerjaan pemeliharaan. Prioritas ini harus dikembangkan melalui koordinasi yang erat antara pemeliharaan dan produksi, informasi tentang pekerjaan yang sudah dijadwalkan yang terlambat dari jadwal atau backlog. Next. Sistem prioritas pekerja pemeliharaan. Sistem prioritas pekerja pemeliharaan memiliki dampak luar biasa pada penjadwalan pemeliharaan. Prioritas ditetapkan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang paling kritis dan dibutuhkan dijadwalkan terlebih dahulu. Pengembangan sistem prioritas harus dikoordinasikan dengan baik dengan staf operasi yang biasanya
menetapkan prioritas yang lebih tinggi untuk pekerjaan pemeliharaan dari yang dijamin. Sistem prioritas biasanya mencakup 3 hingga 10 tingkat prioritas. Sebagian besar organisasi mengadopsi 4 atau 3 prioritas tingkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novandu. Teknik penjadwalan. Penjadwalan adalah salah satu bidang yang mendapat perhatian yang cukup besar dari para peneliti serta praktisi di semua jenis aplikasi, termasuk penjadwalan operasi dan penjadwalan proyek. Teknik dikembangkan untuk mengembangkan jadwal optimal atau mendekati optimal sehubungan dengan berbagai kemungkinan ukuran kinerja. Bagan Gantt dan teori penjadwalan. Salah satu teknik tertua yang tersedia untuk operasi pengurutan dan penjadwalan adalah Bagan Gantt. Dikembangkan oleh Henry L. Gantt selama Perang Dunia II. Bagan Gantt adalah diagram batang yang menentukan waktu mulai dan selesai untuk setiap aktivitas secara horizontal skala waktu. Ini sangat berguna untuk menunjukkan aktivitas kerja yang direncanakan dan pencapaian pada skala waktu yang sama. Menunjukkan bentuk paling sederhana dari Gantt chart di mana kegiatan dijadwalkan pada tanggal tertentu dalam bulan tersebut. Bagan Gantt juga digunakan untuk menunjukkan jadwal untuk beberapa tim atau peralatan secara bersamaan. Penjadwalan proyek. Kegiatan pemeliharaan biasanya berbentuk proyek dalam banyak tanggungan operasi yang berbentuk jaringan operasi yang terhubung. Dalam kasus seperti itu, proyek teknik manajemen dapat digunakan untuk menjadwalkan operasi pemeliharaan. Dua teknik pemrograman jaringan utama yang digunakan dalam penjadwalan proyek adalah metode jalur krisis atau CPM dan evaluasi program dan teknik peninjauan. Metode jalur kritis. Untuk mengidentifikasikan jalur kritis menggunakan metode CPM, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengembangkan diagram jaringan proyek seperti yang ditunjukkan pada 20 bagian sebelumnya. Yang kedua, lakukan perhitungan CPM untuk mengidentifikasi pekerjaan penting. Ada pekerjaan di jalur kritis dan pekerjaan non-kritis yang merupakan pekerjaan dengan float. Yang ketiga, melakukan proyek menabrak, yaitu menentukan waktu minimum untuk setiap pekerjaan, mengurangi durasi proyek, dan menyelidiki trade-off biaya. Dan yang terakhir ada ratakan sumber biaya agar memiliki persyaratan tenaga kerja yang seragam untuk meminimalkan persyaratan perekrutan, pemecatan, atau lembur. Proses jalur kritis mencakup 2 fase. Fase pertama adalah forward pass, yang dimulai dengan node pertama dan melanjutkan ke node terakhir. Di bawah ini merupakan contoh perombakan bantalan. Yaitu ada gambarnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Fase kedua ada backward pass. Dimulai dengan node terakhir dan melanjutkan kembali ke node pertama. Kami memulai fase ini dengan mengasumsikan bahwa total waktu proyek TCP adalah waktu penyelesaian paling awal. EF dari aktivitas terakhir yang ditemukan di forward pass. Pada fase ini, waktu selesai terbaru LF dan waktu mulai terbaru LS ditentukan untuk setiap aktivitas. Waktu penyelesaian terbaru LFI untuk kegiatan tertentu I adalah waktu terakhir yang mungkin bahwa aktivitas saya harus diselesaikan dengan menyelesaikan seluruh proyek sesuai jadwal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian. Teknik peninjauan evaluasi program atau kegiatan pemeliharaan biasanya unik dan umumnya melibatkan kebutuhan tak terduga yang membuat durasi waktu mereka sangat tidak pasti. CPM menggunakan perkiraan tunggal durasi waktu berdasarkan penilaian seseorang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Mau nanya dong. Iya, Dipa. Boleh. Mau nanya ya, perkenalkan nama saya Diva dari kelompok C4. Tadi kan ngebahas tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis dalam pemeliharaan. Di dalam itu kan ada 4 dimensi kan? Nah, boleh disebutin nggak sih 4 dimensinya itu apa aja? Makasih.
ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Iya, saya Arnold Habibi dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi kan penjelasan tentang identifikasi jalur kritis ya. Bisa disebutin lagi nggak sih langkah-langkah untuk mengidentifikasi jalur kritisnya menggunakan metode CPM itu gimana? Makasih. Mau jawab pertanyaannya Dipa, tadi kan nanya ya, 4 dimensi itu apa aja? Nah, 4 dimensi itu ada business objective, ada operating load, maintenance strategi, sama yang terakhir itu ada equipment state. Gitu, Dipa. Oke, makasih Mita. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Arnold ya. Yang tadi itu pertanyaannya boleh tolong sebutkan langkah untuk mengidentifikasi jalur kritis menggunakan mode CPM. Ya kan pertanyaannya itu. Saya mau menjawab itu yang pertama, mengembangkan diagram jaringan proyek seperti yang ditunjukkan pada 19. Yang kedua, lakukan perhitungan CPM untuk mengidentifikasi pekerjaan penting, yaitu ada pekerjaan di jalur kritis dan pekerjaan non-kritis yang merupakan pekerjaan dengan float. Yang ketiga, melakukan proyek menabrak, yaitu menentukan waktu minimum untuk setiap pekerjaan, mengurangi durasi proyek, dan menyelidiki trade-off biaya. Dan yang keempat atau terakhir, yaitu ratakan sumber daya agar memiliki persyaratan tenaga kerja yang seragam untuk meminimalkan persyaratan perekrutan, pemecatan, atau lembur. Gimana jawabannya, Mas Arnold? Udah puas apa belum? Ya, terima kasih. Jawabannya Mas Nobando. Oke, sama-sama. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah saya tutup saja. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.